Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Alkisah, ada seorang guru, dia memasuki kelas untuk mengajar pelajaran kepada murid-muridnya. Saat itu sang guru ini mengambil spidol warna hitam. Kemudian spidol ini dia buat titik di papan tulis yang berwarna putih. Karena orang zaman sekarang kan ya, papan tulisnya itu kan yang triplek, yang licin itu. Enggak lagi kayak Bahari. Kalau Bahari kan papan tulis pakai kapur tulis nulisnya. Sekarang ya agak lumayan lah. Yang kerenan kan sekarang pakai layar begitu. Nah, jadi guru ini nulis di papan tulis warna putih tadi. Dia bikin titik warna hitam di papan tulis tadi. Di tengah-tengah dia bikin titik hitam. Kemudian sang guru ini bertanya kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, warna apa yang kalian lihat di papan tulis ini?" Serentak sang murid tadi berkata, "Warna hitam, guru. Kami melihat titik warna hitam." Lalu guru bertanya lagi, "Coba perhatikan betul-betul, warna apa kira-kira yang ada di papan tulis ini?" Serempak mereka mengatakan lagi, "Warna hitam, guru. Kami melihat titik hitam." Gitu. Kata guru, "Coba perhatikan lagi, kira-kira warna apa yang ada di papan tulis ini?" Maka serempak lagi sang murid mengatakan, "Warna hitam," kata mereka. Kata guru, "Memang itu ada warna hitam, tapi pertanyaannya tadi adalah warna apa yang kau lihat di sini?" Nah, ternyata sang guru menjawab, "Memang ada warna hitam, tapi yang paling dominan adalah warna putih. Karena papan tulisnya berwarna putih." Setelah itu sang guru memberikan filosofi di balik apa yang dia lakukan tadi. Kata sang guru, "Begitulah kehidupan kita di dunia ini. Terkadang kita telah banyak melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi karena ada satu kesalahan yang kita buat, yang namanya juga manusia, maka seluruh manusia akan melihat yang hitamnya saja, tidak melihat yang putihnya. Yang dilihat itu cuma keburukannya saja. Kebaikan yang begitu banyaknya hilang sirna dengan satu kesalahan yang kecil tadi. Dan yang diingat sama orang ya itu saja dan seterusnya seperti itu." Ibarat kata pepatah, susu sebelanga rusak dengan setetes cuka, gitu kah? Artinya hancur semuanya. Hancur semuanya. Nah, itulah kehidupan kita. Di dalam hidup ini kita itu tidak lepas daripada yang namanya omongan orang. Ada saja orang-orang yang ngomongin kita. Jangankan kita melakukan kejahatan, melakukan kebaikan saja banyak saja orang yang ngomongin, apalagi sampai melakukan yang kurang baik. Yang diam saja, kita diam nih,
Itu pun terkadang diomongin orang, apalagi kalau kita banyak ngomong. Umpama di RT umpama. Ini orang ini bergaul nggak mau, artinya bergaul juga bukan nggak mau, artinya biasa-biasa saja. Cuman orangnya memang tidak suka bicara. Kalau dimintai sumbangan ya kasih sumbangan. Cuman ya tadi jarang kumpul-kumpul. Itu di RT tadi ada tuh yang ngomongin, itu orang itu jarang ngumpul-ngumpul katanya. Padahal kalau kumpul-kumpul itu terkadang kita bisa melakukan kesalahan dari omongan tadi. Makanya ada sebagian ulama itu mereka tidak mau suka kumpul-kumpul, nggak mau. Kecuali perkumpulan itu yang ada manfaatnya. Tapi kalau cuma ngumpul ngarul ngidul, mereka nggak mau. Nah, kita kembali, artinya dalam hidup dan kehidupan kita ini ada saja yang ngomongin kita. Dan tidak pernah lepas kita diomongin dari kejelekan-kejelekan yang pernah kita lakukan. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja diomong-omongin. Jangankan Nabi Muhammad, Allah saja disalah-salahin. Allah tuh disalah-salahin. Jadi kita ini nggak bisa lepas daripada semua itu. Kalau mau aman, tidak diomongin orang, satu aja syaratnya. Apa itu? Masuk surga. Itu pun kalau masuk surga juga. Kalau orang masuk surga, tidak ada lagi orang yang jelek-jelekin kita itu. Aman, semuanya damai, tentram. Itulah hidup dan kehidupan kita ini. Ada yang menggibah kita, ada yang memfitnah kita. Kalau menggibah itu adalah ngomongin kejelekan orang, yang apabila orang itu mendengar, dia akan marah. Walaupun itu benar. Walaupun itu benar. Nih kita ngomongin orang nih, kejelekan orang, tapi yang kita omongin itu benar. Jahil. Oke, makasih. Yang kita omongin kejelekan orang itu benar, tapi orang yang diomongin itu gak suka. Itu namanya gibah, namanya gosip, ngerumpi. Nah, lain halnya kalau orangnya senang. Orang zaman sekarang ini kan suka bikin sensasi. Kalau mau cepat terkenal, bikin sensasi. Terkadang bikin yang aneh-aneh, sampai dia sebarkan di media sosial. Yang anehnya, semakin banyak orang menghujat dia, ada komentar ini, komentar itu, semakin senang dia. Kenapa? Karena berarti banyak yang nonton. Ya, banyak yang nonton. Setelah banyak yang nonton, masuklah iklan dia di YouTube-nya dia, di mana begitu. Berarti dia bisa bikin sensasi. Apakah itu ghibah namanya? Jawabannya tidak. Cuman buat apa kita juga nonton atau ngomongin orang yang seperti itu, yang sengaja dia bikin atau membuka aibnya dia supaya diomongin orang. Malahan dia senang. Itu bukan ghibah, tapi ngapain juga kita ikut-ikutan seperti itu? Toh juga nggak ada manfaatnya. Nah, kalau ghibah saja, gosip itu dilarang, apalagi fitnah. Kalau fitnah lebih parah lagi, dosanya lebih besar lagi. Kalau fitnah itu menyebarkan berita bohong. Orang zaman sekarang nyebutnya hoax. Hoax atau hoax itu istilahnya sebenarnya. Hoax. Dan tentu saja dosanya fitnah ini lebih besar daripada ghibah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Karena kalau menyebarkan fitnah itu seakan-akan dia membunuh orang itu dengan cara pelan-pelan. Bahkan bukan hanya dirinya, tetapi bisa keluarganya.
Karena fitnah ini adalah sebelum membunuh orangnya, dia telah membunuh karakternya orang itu. Pembunuhan karakter. Ada umpama seseorang memfitnah si B, memfitnah si fulan umpama. Si A memfitnah si fulan. Si fulan ini tidak pernah melakukan kejahatan, tapi difitnah, digiring opini orang supaya mereka mengatakan si fulan ini telah berbuat jahat. Apa yang terjadi? Maka si fulan ini tidak akan dipercayai oleh masyarakat. Dia mencari pekerjaan susah. Ketika dia tidak mendapatkan pekerjaan, dia tidak mendapatkan uang. Ketika dia tidak mendapatkan uang, dia tidak bisa memberikan nafkah kepada anak istrinya. Ketika dia tidak bisa memberikan nafkah kepada anak istrinya, maka anak istrinya dan keluarganya kelaparan. Maka jahatnya fitnah itu karena telah membunuh karakter orang itu. Orang yang memfitnah itu seakan-akan dia telah membunuh orang tersebut dengan cara pelan-pelan. Jahat fitnah tadi. Nah, tapi yang namanya hidup, ya tadi, kita ini tidak pernah lepas daripada yang namanya digibah, tidak pernah lepas daripada yang namanya difitnah. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja begitu. Allah Ta'ala saja difitnahnya. Allah nggak punya anak, difitnah-fitnah punya anak. Punya anak, punya istri lagi. Padahal Allah nggak punya anak, nggak punya istri, difitnah Allah itu. Bayangkan itu, bukan lagi menggibah, difitnahnya Allah Ta'ala. Nah, jadi kita ini yang lemah ini mau apa lagi sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mantap. Alkisah ada seorang ayah dan anaknya berjalan membawa keledai. Ada yang mengatakan itu Luqmanul Hakim, ada yang mengatakan si fulan dan seterusnya. Ya, kita katakan saja seorang ayah dengan anaknya berjalan membawa keledai. Keledai ini tidak ditungganginya. Mereka berjalan berdua sambil membawa keledai. Ketika mereka menggiring keledai tadi, lewatlah mereka berdua di hadapan salah seorang laki-laki. Salah seorang. Jadi seseorang ini ketika melihat ayah dan anak ini membawa keledai tadi, lalu orang ini nyeletuk, buat apa punya keledai tapi gak ditunggangin, percuma aja punya keledai. Lalu si bapak bilang kepada anaknya, nak, sekali kita sudah diomongin orang, alias di pandangan orang itu kita salah. Ya dah, kalau begitu bapak yang naik, kamu yang giring ini keledai. Maka sang bapak naik keledai, sang anaknya pun memegang tali kekang keledai tadi sambil membawa keledai tadi. Tidak lama kemudian mereka berdua ini melewati lagi seseorang. Lalu orang ini berkata, gimana sih ini bapak ini? Anaknya disuruh narik keledai, dia yang malah naik. Ini bapak nggak sayang dengan anak ini. Dua sudah. Si bapak tadi bilang, nak, kita salah lagi nak. Kalau begitu kamu yang naik, bapak yang turun. Akhirnya si anak tadi naik, si bapak turun membawa keledai. Lalu lewatlah kepada orang yang ketiga. Orang ini tak bilang lagi, apa ini anak ini? Gak punya adab, gak ada akhlak dengan orang tua. Masa bapaknya disuruh jalan, dia naik keledai. Dasar anak kurang ajar ini. Lalu bapaknya bilang lagi, nak, salah lagi kan? Iya pak. Kalau begitu kita naikin keledainya berdua. Akhirnya keledai dinaikin berdua. Lewat lagi ke orang yang
Keempat, ngelihat itu keempat atau ketiga nih? Nah, keempat, dilihat lagi. Oh, ini nggak ada peri kebinatangan. Keledai yang kecil dinaikin berdua. Dasar kurang ajar nih. Kata bapaknya, nak, salah lagi kita nak. Terus Pak, kalau begitu keledainya kita angkat. Keledainya digendong. Lewat lagi orang yang kelima. Wah, ini orang gila ini. Punya keledai nggak dinaikin, malah keledainya yang naikin dia. Setelah selesai itu ibarat kata baru sang bapak bilang, nak, apa yang kau ambil pelajaran dari ini? Nggak tahu Pak. Artinya dalam hidup dan kehidupan ini kita tidak pernah lepas daripada yang namanya diomongin orang. Ada saja komentar orang itu yang miring. Lalu kalau kita hanya terfokus dan kita juga dikacaukan dengan omongan orang tadi, maka kita tidak akan pernah berjalan dengan yang benar. Karena kita selalu mikirin orang, takut omongan orang, takut ini, takut itu. Yang sebenarnya adalah kalau kita berjalan sesuai dengan syariat agama kita, maka jalanlah. Orang mau ngomongin ini, orang mau ngomongin itu, masa bodoh. Yang penting kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Selesai. Tapi orang terkadang ya tadi terlalu terfokus dengan omongan orang. Takut sekali kalau ini, itu dan sebagainya. Orang-orang yang seperti ini susah untuk maju. Dia tidak yakin dengan dirinya. Dia gampang terpengaruh dengan omongan orang lain tadi. La ilaha illallah. Dan para ulama kita mengajarkan kepada kita, kalau kita dijelek-jelekin orang, maka bersyukurlah, karena pada saat itu dosa-dosa kita diampuni dan kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita bisa mengklarifikasi, ya klarifikasi, boleh. Tapi kalau kita membalas, apa bedanya kita dengan orang itu? Kita diomongin orang, jelek-jelekin orang. Itu sebenarnya pahala dia itu kita tarik untuk kita. Dosa kita kita limpahkan ke dia. Itu begitu modelnya. Asalkan kita jangan balas. Tapi kalau kita balas, kita jelek-jelekin orang itu juga, ya berarti tukaran pahala. Tukar-tukaran pahala. Jadi apa boleh buat gitu loh. Ada seorang ulama pernah berkata, katanya, kalau seandainya saya itu memberikan pahala akibat gibah tadi kepada orang lain, maka lebih baik saya menggibah mama saya sendiri. Ini kan kalau kita gosipin orang nih ya, pahala kita tuh kan ditarik tuh. Kita berikan kepada orang itu, dosanya kita berikan kepada kita. Kata ulama ini, daripada aku ngasihkan pahala saya ke orang lain, lebih baik saya memberikan pahala saya itu kepada ibu saya. Artinya lebih saya gosipin ibu saya supaya pahala saya ini kembali ke ibu saya. Tapi itu pun saya nggak mau, apalagi ngomongin orang. Nah, itu jeleknya menggosip tadi. Yang lebih parah lagi kalau seandainya memfitnah, menyebarkan berita bohong. Namun para ulama itu aneh juga. Kalau mereka yang sudah makamnya sudah makam ma'rifah dengan Allah Ta'ala, mereka itu kalau diomongin orang malah senang. Semakin dicoba itu mereka makin senang. Malahan kalau mereka tidak pernah dicoba, tidak pernah dapat musibah, tidak pernah diomongin orang, tidak pernah dijelekin orang, itu mereka malah khawatir, jangan-jangan ini istidraj.
Jangan-jangan itu istidrat. Tahu istidrat bapak-bapak, ibu-ibu? Istidrat itu bahasa Banjarnya dilanjur. Ibarat kata ada kambing yang kurus, dikasih makanan rumput yang segar-segar, nggak pernah kosong perutnya, alias selalu makan sampai kambingnya gemuk. Setelah gemuk diapain tuh kambing? Dipotong. Begitu. Terkadang ada orang diberikan nikmat begitu banyak, semakin banyak diberikan nikmat dia semakin lupa, terlena dengan nikmat tadi sampai dia lupa dengan Allah Ta'ala. Tapi pada saatnya Allah mengambil itu dengan cara kejut-kejutan, kaget. Ulama terkadang mereka kalau tidak diomongin orang itu malah khawatir. Mereka malah senang kalau dapat musibah. Mereka senang kalau seandainya ada yang jelek-jelekin dia, senang. Kenapa? Karena hakikatnya pahala orang itu telah berlimpah kepada dia. Dan itulah sunnatullah di dalam berdakwah. Al-Kisah, ada seorang imam sudah belasan tahun menjadi imam masjid di daerah Shibam Hadramaut. Belasan tahun jadi imam, tapi selama belasan tahun jadi imam tidak ada satu orang pun jamaah yang benci dengan imam ini. Gak ada yang pernah protes, gak ada yang, pokoknya aman damai. Semua jamaah nurut sama sang imam ini. Sudah belasan tahun tidak ada yang aneh-aneh, jamaahnya nurut semua. Lalu suatu saat sang imam ini berpikir, saya ini sudah belasan tahun jadi imam, semua orang nurut dengan saya, semua orang suka dengan saya. Ini aneh ini. Tidak ada para nabi itu berdakwah dengan aman damai seperti ini, kayaknya nggak mungkin. Nggak ada. Lalu dia berdoa di malam hari, ya Allah, kalau besok saya jadi imam subuh, nggak ada yang benci dengan saya berhenti jadi imam. Saya berhenti jadi imam. Tapi kalau besok ada yang gangguin saya, ada yang tidak suka dengan saya terima kasih, saya akan lanjut jadi imam. Kan begitu tuh. Orang ini karena dia tahu tuh. Beda dengan kita. Kalau kita, ya Allah, kalau bisa ya Allah semua masyarakat sayang dengan saya, apa yang saya perlu merasakan bantu. Orang-orang kaya berangkatkan saya umrah gitu, ya kan ya, kasih saya mobil, kasih motor, maunya kita begitu tuh. Tapi ulama ini nggak mau. Kenapa? Karena aneh, dalam berdakwah nggak mungkin selancar itu. Ringkas kata, sampailah sholat subuh. Ketika sudah mau dilaksanakan sholat subuh, sang imam ini bangkit, mau dia menuju ke peimaman. Ketika dia mau menuju ke peimaman, nanti sudah sampai di imam, tempat imam, ada yang di belakang narik dia. Entah siapa itu. Ada yang narik dia. Pak Imam, Bapak ini sudah belasan tahun jadi imam, gantian yang jadi imam, bosan kita katanya. Ketika ada yang seperti itu, apa kata imam? Alhamdulillah, doa saya terkabul katanya. Ada yang tidak suka dengan dia. Ketika ada yang tidak suka, bukan malah marah, bukan malah benci, malah bersyukur. Kenapa? Berarti saya selama ini diterima. Saya selama ini jadi imam diterima oleh Allah. Saya punya pahala. Nah, itu ya ulama tadi. Jadi kalau kita seorang ustadz, seorang pendakwah, tidak ada yang benci dengan kita, hati-hati. Itu bisa saja istidrat itu. Tidak mungkin, pasti ada yang benci dengan kita. Bahkan terkadang yang benci dengan kita ini gak orang jauh, orang yang dekat dengan kita. Bahkan keluarga sendiri lah. Nabi Muhammad kan Abu Lahab. Bahkan orang yang pernah kita bantu, kita pernah bantu orang ini nih, tapi orang ini lupa kacang daripada kulitnya. Bisa seperti itu, banyak sekali. Banyak sekali.
Jadi kalau ada begitu bersyukur bahwa berarti selama ini kita punya dakwah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama, ya seorang orang soleh lah ya. Orang soleh ini punya istri. Selama mereka menikah, suami istri ini, orang soleh ini tidak pernah melihat istrinya itu sakit. Nggak pernah sakit. Sudah bertahun-tahun dari saat menikah sampai saat itu bertahun-tahun nggak pernah lihat istrinya sakit. Damai tentram di rumah tangga, nggak ada pernah kelahi. Istrinya nurut banget. Kan rasanya aneh kalau di rumah tangga itu nggak pernah kelahi suami istri, itu rasanya aneh. Nih kita ini yang sudah berapa kali sudah menikah, bahkan sudah berapa kali menikah ini ada. Rasanya nggak mungkin kita selama berumah tangga nggak pernah kelahi dengan istri. Coba angkat tangan, ada yang nggak pernah kelahi sama istrinya? Nggak ada, semuanya pernah kelahi. Tapi yang aneh setelah kelahi itu 2 hari 3 hari nggak teguran, nanti habis itu teguran kayak pengantin baru lagi rasanya. Artinya selama berumah tangga itu pasti ada problem di rumah tangga, pasti pernah kelahi. Tapi pertanyaannya, ada nggak selama orang menikah nggak pernah kelahi suami istri, damai tentram? Ada nggak kira-kira? Ada? Siapa kira-kira? Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad pernah juga. Beliau pusing dengan istrinya yang cemburu-cemburuan. Ya, pernah problem suami istri begitu. Tapi ada pasangan suami istri dari menikah sampai akhir hayatnya nggak pernah kelahi suami istri. Siapa itu? Nabi Adam dengan Siti Hawa. Selama menikah mereka nggak pernah kelahi. Walaupun sempat terpisah, tapi nggak pernah kelahi. Kenapa mereka nggak pernah kelahi? Karena jawabannya zaman dulu belum ada mertua, belum ada ipar, belum ada tetangga. 3 orang ini itu bisa bikin kacau di rumah tangga. Mertua dengan mantu itu sering kelahi. Apalagi kalau mertuanya perempuan, mamanya maksudnya, mantunya perempuan, sudah sering kelahi. Pokoknya anak mantu itu salah terus di pandangan mertuanya. Berapa banyak pasangan rumah tangga hancur alias bercerai gara-gara mertua ikut campur. Yang pertama, yang kedua ipar. Ipar ini juga bikin kacau. Apalagi kalau sudah hari raya kumpul semua kan, keluarga kumpul, maka kumpullah semua ipar-ipar. Yang satu istrinya pakai gelangnya sampai ke siku, yang satu pakai kalungnya 3 rangkap, giwangnya lebar-lebar begitu. Yang satu nggak punya apa-apa, gelangnya kosong, jarinya kosong. Diomongin, kamu tuh sebagai istri gimana sih? Suami itu kerja apa sih? Masa kamu nggak dibelikan cincin, dibelikan ini itu? Apa kamu ini punya suami gimana begitu? Tiba-tiba istri itu nanti datang sama suaminya. Kata suaminya, kenapa? Kenapa? Itu nah ipar-iparku semuanya gelangnya gede-gede semuanya, cincinnya banyak. Sampai ini kapan belikan saya emas? Gara-gara ipar bisa kelahi tuh suami istri. Panas-panasan tuh ipar tadi. Dan lihat saja kalau di hari raya itu, ipar yang kaya dimanja. Oh, udah cuci piring, dosa-dosa sudah. Tapi yang enggak punya apa-apa suruh nyuci piring, susun bersihkan rumah, kasihan, sakit hati. Jadi ketika hari raya itu bukan senang, hatinya tambah sedih. Banyak begitu. Banyak gara-gara ipar terkelahi. Yang ketiga tetangga. Tetangga ini bikin kacau. Yang tidak baik. Kalau yang baik alhamdulillah. Tetangga ini belum tentu juga tetangga yang di samping kita.
Tetangga zaman sekarang lebih lebar lagi. Di mana tuh? Tetangga di Facebook, tetangga di WhatsApp, TikTok, IG. Aduh, grup-grup itu. Tetangga semua tuh. Dan berapa banyak gara-gara berteman, bertetanggaan dengan di Facebook tadi, timbullah perselingkuhan di mana-mana. Hancur rumah tangga gara-gara orang ketiga, orang keempat, kelima dan sebagainya. Selingkuhan. Yang lebih parah antara mertua dengan mantu selingkuh. La ilaha illallah, kacau. Tadi malam atau malam kemarin ada orang nelpon sama saya. Tadi malam itu apa? Orang nelpon sama saya. Guru katanya, mau bertanya, ya ada apa? Ini suaminya si mantu ini meninggal dunia. Artinya ini perempuan, suaminya meninggal dunia. Boleh nggak bapaknya si laki-laki ini, bapaknya suaminya menikahi si anak mantu ini, alias mertua mau nikahin si mantu, boleh nggak? Lalu saya jawab tidak boleh. Sampai hari kiamat pun nggak boleh, selama-lamanya nggak boleh. Antara mertua dengan mentua itu mahram mu'abbad, selama-lamanya nggak boleh menikah. Nah, tapi ternyata antara mantu dengan mantu berselingkuh, kacau balau dunia ini semuanya. Nah, itu bahayanya. Nah, kita kembali tadi. Jadi ada ulama, jadi ada seseorang sudah menikah bertahun-tahun, tidak pernah kelahi, tidak pernah tidak pernah dapatkan kesusahan. Istrinya damai tentram, tidak pernah sakit, nurut, rezeki lancar, semuanya senanglah. Suatu malam suaminya ini bilang, wahai istriku, iya, ada apa? Kita ini kan sudah lama menikah, tapi saya aneh, selama aku menjadi suamimu, kamu menjadi istriku, aku tidak pernah melihat kamu tuh sakit. Aku khawatir jangan-jangan kamu seperti Firaun, tidak pernah sakit. Kan aneh suami ini, artinya mengharapkan istrinya sakit. Di mana-mana kan suami itu kepingin kalau bisa jangan sakit istrinya. Kalau bisa haidnya jangan seminggu, 1 hari itu selesai haidnya kalau bisa. Kata suaminya, kalau begitu kita harus introspeksi dulu, muhasabatun nafas. Kamu pulanglah ke rumah orang tuamu dulu, mikirin apa dosa saya kok saya nggak pernah sakit gitu nah. Jadi besok pulang, iya, istrinya menangis. Kok bisa gara-gara nggak pernah sakit kok disuruh pulang begitu nah. Ini aneh ini suami ini. Akhirnya pagi mau pulang ke rumah orang tuanya, disuruh pulang, introspeksi tuh kenapa nggak pernah sakit. Tapi karena mungkin kebanyakan menangis, pas melangkah keluar, buka pintu mau melangkah ke watun kata orang itu, ya mana tuh, teras itu, matanya banyak air mata, terpeleset. Ya gara-gara banyak air mata, matanya rabun gitu, terpelesetlah dia punya kaki, lalu patahlah dia punya kaki waktu itu. Kata istrinya, kata suaminya, kenapa? Terpeleset, kaki keseleo patah. Kata suaminya, alhamdulillah, ternyata kamu sakit juga. Ayo kembali, dosa pulang ke rumah orang tuamu, kembali saja. Aneh ini suami ini. Itulah mereka itu para kekasih-kekasih Allah, kalau nggak pernah diuji itu makin heran. Aneh mereka itu keluar daripada sunnatullah. Kenapa? Karena kalau ulama itu biasanya pasti ada kena cobaan. Maka bersyukurlah kita yang banyak cobaan ini. Itu menunjukkan bahwa Allah masih sayang dengan kita. Asalkan sabar. Ya, sabar. Kalau sabar pahalanya semakin naik insya Allah. Tinggal 5 menit kurang lebih. Ada pertanyaan? Pertanyaan ada? Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit cerita. Habib Umar, guru kami di Hadramaut, Habib Umar bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Hafidh bin Salim,
itu pernah difitnah oleh seorang pemuda. Jadi pemuda ini sangat benci dengan Habib Umar. Ya ghibah lah, ya gosip lah, ya hoax lah disebarkan oleh pemuda ini. Tapi Habib Umar diam saja, tidak merespon itu. Sampai akhirnya Allah memberikan hidayah kepada pemuda ini bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Lalu dia datang kepada Habib Umar meminta maaf. Dia bilang, ya Habib, saya minta maaf telah melakukan ini, telah melakukan itu, menyebarkan ini, menyebarkan itu. Kata Habib Umar, kau betul mau bertobat? Iya, saya mau bertobat betul. Kata Habib Umar, kalau kamu kepingin bertobat, mau nggak kamu mengerjakan apa yang akan kuperintahkan? Katanya, saya mau Habib, asalkan saya diberikan maaf. Kata Habib Umar, saya maafkan kamu, tapi kamu harus kerjakan satu pelajaran ini, satu pekerjaan ini, dan ini pelajaran penting buat kamu. Kata pemuda ini, siap ya Habib. Kata Habib Umar, kau punya kemoceng di rumah? Tahu kemoceng? Yang bulu ayam itu untuk membersihkan debu. Kata pemuda ini, ada ya Habib. Kalau begitu kata Habib, besok kamu berjalan dari rumahmu ke rumahku, kamu bawa kemoceng itu. Namun setiap kamu melangkah, kamu lepasin satu bulu kemoceng itu. Satu langkah, satu bulu sampai ke depan rumahku, kemoceng itu semuanya habis bulunya. Sanggup? Sanggup ya Habib. Maka orang ini pun besok pagi pemuda ini berjalan mengambil kemoceng, dia lepasin tuh bulu ayam tadi satu sampai ke depan rumah Habib. Tinggal cuman bilah lidinya saja, bilah bambu, bilah rotannya saja. Dia ketuk pintu rumah Habib. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Umar buka. Oh, kau? Iya Habib. Gimana? Sudah selesai? Sudah ya Habib. Tugasmu sudah saya kerjakan. Mana buktinya? Kata ini orang itu. Ini Habib. Kata Habib. Sekarang kamu kembali dari rumahku menuju rumahmu. Kau cari bulu-bulu kemoceng yang tadi engkau telah lepaskan. Si pemuda ini sambil mukanya itu ada rasa kesal begitu. Ada apa sih kok saya dibikin gini? Ngeprank atau apa ini? Kata Habib Umar menenangkan dirinya dia. Ya anakku, wahai anakku, kerjakanlah apa yang kau perintahkan. Engkau akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari yang kau kerjakan ini. Kau ingin bertobat? Iya ya Habib. Kalau begitu kerjakanlah. Maka si pemuda ini dengan setengah hati dia berjalan dari rumahnya Habib menuju rumahnya. Kata Habib, kalau seandainya kau dapat bulu kemoceng itu, berapapun kau dapat, bawa kemari lagi. Iya Habib. Maka pulanglah si anak ini, pemuda ini dari rumahnya Habib ke rumahnya dia. Dia berjalan mencari bulu kemoceng itu satu persatu. Ternyata apa? Yang dia dapat cuma beberapa lembar. Anggaplah 3 atau 5 lembar yang dia dapat bulu kemoceng tadi. Yang lainnya entah kemana sudah terbangan. Lalu akhirnya dia kembali lagi ke rumahnya Habib, bertemu dengan Habib. Kata Habib, berapa yang kau dapat? Katanya cuma 3 atau 5 lembar ya Habib nih. Oh, baiklah. Dengarkan wahai anakku. Fitnah yang kau sebarkan, ghibah yang kau sebarkan, itu sama seperti hal kau telah melepaskan bulu kemoceng tadi itu satu persatu. Ketika engkau lepaskan di jalan, maka bulu kemoceng itu ditiup dengan angin kesana kemari tanpa engkau bisa mengawalnya lagi. Dan ketika engkau ingin mengambil bulu kemoceng itu, maka engkau tidak bisa mengambil semuanya. Begitulah ibarat kata engkau menyebarkan fitnah itu. Walaupun kau telah bertaubat, minta maaf dengan Allah Ta'ala, tapi yang namanya kabar, yang namanya sudah tersebar, dia tersebarlah dia tanpa bisa engkau mengawalnya, apalagi sudah masuk media sosial. Tapi kata Habib Umar, aku telah memaafkan dirimu dan aku berdoa kepada Allah semoga Allah menetapkan iman dan Islammu dan semoga Allah memaafkan dirimu. Artinya dalam masalah ini, walaupun kita sudah bertobat nih dari fitnah tadi, tapi fitnah atau ghibah yang pernah kita sebarkan, apakah bisa berhenti? Susah berhenti. Ngerinya itu dosa ghibah dan fitnah tadi. Nah oleh karena itu kita jangan pernah menggosip, jangan pernah memfitnah. Dan kalau kita digosipin dan kita difitnah,
Maka bersabarlah. Kalau kita bisa mengklarifikasi, klarifikasi. Kalau tidak bisa, biarkan saja. Mau bagaimana lagi sudah. Begitulah sunatan takdirnya. Nah, akhirnya sang pemuda ini pun menangis di depan Habib Umar, meminta maaf sebesar-besarnya apa yang pernah dia lakukan. Kata Habib Umar, sudah, tidak apa-apa. Nah, intinya dalam hidup dan kehidupan ini banyaklah cobaan. Salah satu cobaan tadi adalah kita pasti pernah dijelek-jelekin orang. Jangan sedih, jangan takut. Jangankan kita, Nabi saja dijelek-jelekin, digibah, difitnah. Jangankan Nabi Muhammad, begitu juga Allah Ta'ala. Sampai Allah difitnah punya anak, punya istri, itu kan keterlaluan tuh. Dan itu adalah salah fatal. Nah, bersabarlah dalam dunia ini. Dan ketika kita akan masuk surga nanti, dan ketika kita nanti masuk surga, di surga itulah kita akan damai, tidak ada lagi problema dalam kehidupan di akhirat nanti. Semoga Allah mengampuni dosa kita, menerima segala amal ibadah kita, menetapkan iman, Islam, ihsan dan takwa kita, sampai kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kita masuk surga Firdaus tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertetangga dengan beliau di surganya Allah nanti. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.